seakan-akan ia lenyap, seakan-akan ia tidak ada. Seakan-akan kita tidak memiliki keinginan apapun. Oke? Halo teman-teman tanpa pintu. Jadi kali ini aku akan memberikan sebuah materi agar kita bisa membedakan antara ketidakinginan, antara kelenyapan keinginan dengan rasa putus asa. Jadi kebanyakan dari kita mungkin punya keinginan untuk ingin punya mobil. Terus karena kita merasa tidak layak untuk memiliki mobil, akhirnya kita putus asa. Akhirnya kita berusaha memendam keinginan kita. Sehingga keinginan itu tidak terlihat lagi, tidak tersadari lagi. Seakan-akan ia lenyap, seakan-akan ia tidak ada. Seakan-akan kita tidak memiliki keinginan apapun. Oke? Di sisi itu, akhirnya kita terjun ke spektral apatis. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pencerahan dengan rasa apatis. Oke, kalau dilihat dari luar memang sama-sama tidak memiliki keinginan. Tapi kalau kita melihat secara mendalam, ketidakinginannya itu berbeda. Ketika tercerahkan, kalian memang benar-benar tidak memiliki keinginan. Atau mungkin kalian memiliki keinginan tapi tersadari. Tapi kalau kalian apatis, kalian punya keinginan, hanya saja kalian tidak mau melihat keinginan tersebut. Sehingga keinginan-keinginan tersebut terkubur di dalam kedalaman tubuh kalian. Dan kemudian kalian mengira kalian tidak punya keinginan apapun. Nah, ketika kalian putus asa, kalian merasa tidak layak punya mobil atau punya uang banyak, kalian menekan keinginan tersebut. Seakan-akan kalian tidak ingin uang banyak. Padahal di dalam hati kalian, sebetulnya kalian ingin. Nah, ini berbahaya. Yang lebih penting adalah kalian menyadari keinginan kalian apa adanya. Jadi tidak ada yang salah dengan keinginan tersebut. Bukan berarti keinginan untuk kaya itu jelek, bukan. Bukan berarti keinginan untuk kaya itu jelek dan keinginan untuk tercerahkan itu baik, enggak. Keinginan ya keinginan apa adanya. Jadi jelek ketika kalian immersion, ketika kalian terlibat sepenuhnya dengan keinginan kalian. Ketika kalian mengira keinginan tersebut adalah diri kalian sebenarnya. Nah, itu baru berdampak buruk. Tapi kalau disadari, oh keinginan ini lagi muncul, ya udah dibiarkan apa adanya dan enggak ada masalah. Ketika keinginan disadari, kita akan mengalami kita akan menyadari sponsor dari keinginan tersebut. Apakah sponsornya karena kita merasa berlimpah ataukah sponsornya karena kita merasa kekurangan? Karena ketika kita merasa kekurangan, kita akan memiliki keinginan. Tapi kalau kita merasa berlimpah, kita akan memiliki kehendak. Oke, kehendak yang berbeda dari keinginan. Mungkin kita bisa menyebutnya keinginan, tapi itu adalah jenis keinginan atau jenis desire yang berbeda. Kita tidak lagi menginginkan dari sudut pandang lack atau kekurangan. Kita tidak lagi needy. Kita berkehendak. Ini adalah hal yang jauh sangat berbeda. Jadi saranku, disadari keinginannya apa adanya. Kalau kalian ingin mobil, ya disadari aja. Oh, ya emang aku ingin mobil. Jadi kalian perlu jujur, jangan melihat keinginan itu sebagai negatif, jangan melihat keinginan material itu sebagai sesuatu yang buruk dan harus dilenyapkan, tidak perlu. Yang kalian perlu lakukan hanya disadari keinginannya dan dibiarkan keberadaannya apa adanya, diakui. Kalau memang dia lenyap, dia akan lenyap. Kemudian sponsornya muncul, sponsornya disadari. Kalau memang sponsornya akan lenyap, dia akan lenyap. Kemudian muncullah nuansa perayaan. Seakan-akan kalian sudah memiliki apa yang kalian inginkan. Seakan-akan kalian sudah memiliki apa yang kalian kehendaki. Rasanya sudah ada. Kalian merasa berlimpah dan kalian tidak merasa membutuhkan apapun. Nah, pada titik itu ketika tidak ada obsesi, kehendak kalian akan terwujud lebih mudah. Karena pada dasarnya segala sesuatu sudah ada, kalian hanya perlu mencocokkan resonansi kalian dengan resonansi material tersebut. Oke, dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.